kita penelusuran sejarah di wilayah Kandangan, di wilayah Kabupaten Kediri, di perbatasan Malang sebenarnya. Ada ke selatan sana, udah perjalanan ke arah Malang, dan kita mencoba menelusuri sejarah di wilayah Kandangan, yaitu ada salah satu situs informasinya di dekat dengan makam kuno itu yang terkenal dengan Mbah Bioro atau Mbah Boro. Coba kita langsung menuju ke lokasi ya, kita tahu seperti apa bentuk dan situsnya yang ada di sini. Kita coba mereview ya seperti apa bentuk dan benda-benda yang ada di situs Bioro. Nah, kita katanya sudah nyampe ke lokasi ya. Kita berhenti di sini. Kita parkir di sini. Kita langsung menuju ke lokasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita coba pertama kita harus uluk salam pada ahli kubur yang kisaran di sini semua, kayak dan bersosial ya. Kita langsung menuju ke lokasi. Nah, kita udah nyampe ke lokasi ya. Udah kelihatan di pintu gerbang yang sudah ada. Kali ini kita di wilayah Kandangan. Kita sudah di salah satu situs Mbah Bioro atau Mbah Boro. Di sini terkenal dengan nama Mbah Bioro. Informasi di sini banyak sekali benda-benda bersejarah yang era klasik Hindu-Buddha. Coba kita nanti ke dalam seperti bentuk dan motifnya. Dan ternyata di sini di lokasinya di tengah makam umum ya, makam Islam. Dan saya kecurigaan itu yang pertama, yaitu banyak sekali pohon kemuning di sini cukup besar-besar, yang biasanya pohon kemuning ini identik dengan makam-makam pasukan-pasukan Diponegoro yang dulu pernah berjuang, dan yang prajurit ini perang dalam peperangan itu gugur. Mayoritas kalau gugur itu biasanya dikasih tanda di dekat makam itu ada pohon kemuning, dan ini pohon kemuning cukup besar-besar ya, dan ini mungkin cukup istimewa makam di sini. Tapi kita fokus kita yaitu menuju ke satu situs era klasik Hindu-Buddha yang ada di dalam ruangan ini. Ikuti terus perjalanan kami menurut sejarah di wilayah Kandangan, Kabupaten Kediri. Di sini ada beberapa batu kuno, yaitu satu batu kolomongso atau batu altar. Bisa juga batu ini mungkin dulu sebagai abang pintu ya, abang pintu masuk ke bangunan suci atau gimana. Ini cukup panjang dan tidak terlalu tebal, tapi ini agak lebar, kurang lebih sekitar 70 cm ya lebarnya, panjang kurang hampir 1,5 meter. Dan ini ada lubang-lubangnya, cukup banyak lubang-lubangnya dan bervariasi, ada yang kecil ada yang besar. Nah, ini identik dengan batu kolomongso yang biasanya digunakan fungsinya untuk menghitung-hitung kolo atau masa hari bulan, atau mungkin pasaran, atau mungkin musim hujan, atau mungkin waktu-waktu musim cocok tanam, biasanya digunakan untuk menghitung masyarakat pada masa lalu. Kalau kita lihat dari bentuk dan motifnya, ini seperti jambangan ya, seperti jambangan, atau sekarang itu biasanya difungsikan untuk tempat air suci, untuk acara ritual keagamaan Hindu atau Buddha pada masa itu. Dan ini biasanya orang-orang itu air biasanya dikatakan air suci ya, sering diambil orang untuk digunakan sesuatu oleh warga setempat atau pengunjung, untuk mungkin ada sakralnya ya, air suci pada masa itu. Dan ini sekarang sudah tidak difungsikan untuk ngisi air suci, tapi air biasa dari air hujan yang masuk datang ke sini. Nah, biasanya ini kalau katakan orang Jawa itu gentong ya, gentong. Kalau orang Jawa, tapi gentong itu biasanya berasal terbuat dari tanah liat itu yang dibakar, tapi ini terbuat dari batu andesit ya, batu kali atau batu gunung. Dan ini kemungkinan kalau di sini ada seperti itu, biasanya difungsikan untuk menyimpan air yang istimewa. Batu ini, batunya apa? Biasanya kan menggunakan gentong itu biasanya, atau itu menggunakan tanahnya dibakar, tapi ini menggunakan dari batu andesit yang dibentuk, dan cukup istimewa. Biasanya ini kalau seperti ini
kita coba untuk mereview itu mungkin perkiraan di sini tuh ada tempat peribadatan, tempat suci, tempat ibadah pada masa klasik Hindu Buddha pada masa itu. Salah satu benda ini ada satu cukup istimewa lagi, yaitu batu seperti bentuk menhir ya, bentuk menhir tinggi dan ada relief-reliefnya, dan ada tulisan Jawa kuno yang membentuk kuadrat khas seperti pada era Kerajaan Kediri. Coba kita lihat ini tulisan apa jenisnya. Kita coba untuk membaca ya. Siapa tahu nanti kita bisa baca, bisa mengartikan dari tulisan yang ada di sini. Jadi berarti kalau kita bentuknya seperti ini tulisan ini seni pahat, seni tulisan yang cukup istimewa bagi saya, dan dulu itu mungkin sebagai ciri khas dari motif dari era Kerajaan Kediri yang pernah berkembang seni tulis yang pada masa itu. Dan biasanya seperti ini menuliskan kalau tidak angka tahun, biasanya nama-nama raja yang pernah memimpin pada saat itu, memimpin di kerajaan-kerajaan wilayah Kediri. Setelah kita coba untuk melihat dari inskripsi tulisan ini, yaitu angka tahun 1171 Saka, jadi kurang lebih ini kemungkinan pada era Kerajaan Tumapel ya, sampai Singosari ya, seperti itu. Kalau lihat dari inskripsi, jadi para ahli pembaca epigrafi kita coba untuk belajar membaca, ternyata kurang lebih tahun 1171 Saka, berarti masanya cukup tua juga. Kalau era Tumapel sampai kurang lebih, atau Singosari, kurang lebih masa pemerintahan Wisnuwardana. Nah, apakah di sini dulu pernah ada salah satu tanah perdikan yang pernah dijadikan tempat peristirahatan atau tempat untuk mungkin sekali dua kali dari raja atau mungkin dari keluarga besar kerajaan, mungkin pernah singgah di sini, atau mungkin di sini ada tempat peribadatan Buddha atau agama pada era klasik dulu. Dan banyak di sini cukup istimewa dilihat dari bentuk situsnya ini. Apakah dengan identik nama Bioro atau Biara atau mungkin tempat peribadatan orang Buddha pada masa itu, di sini mungkin pada era Kerajaan Singosari atau tengah dengan Tumapel itu dengan 1171 Saka, apakah di sini itu dengan masyarakat menyebutkan masih menggunakan bahasa Bioro atau Wihara atau Wihantan? Berarti kemungkinan kalau memang seperti itu dulu, sekarang masih bahasa lisan itu masih berkelanjutan hingga sama sekarang, dimungkinkan di sini dulu itu ada wihara, Wihantan atau wihara, tempat peribadatan orang Buddha pada masa itu. Semoga di sini mungkin ada teman-teman lain selain ini bisa merujuk bahwa di sini itu ada bangunan-bangunan kuno yang memperkuat dengan bangunan yang lain, struktur atau bangunan yang lain. Contohnya di sini ada beberapa benda seperti batu umpak-umpak seperti ini, ada juga seperti batu lumpang juga ada seperti itu. Apakah di sini juga dulu ada masyarakat yang pernah tempat tinggal di sini atau kampung kuno yang dekat dengan benda-benda yang ada di sini? Setelah kita coba untuk menghitung dengan angka tahun Saka 1171, kalau nambah sekitar 78, kurang lebih angka tahun ini sesuai dengan rujukan angka tahun Maseinya, kurang lebih sekitar 1250 Masehi. Nah, berarti ini rajanya pada masa itu Raja Wisnuwardana ya, yang cukup terkenal pada masa itu. Dan selain itu juga mungkin puncak seni pahat, seni bangun atau mungkin relief pada masa itu, mungkin puncak pada masa abad itu atau tahun-tahun itu, pada masa Wisnuwardana menjabat jadi raja. Nah, di sini kita sudah sampai ke lokasi, kita sudah tahu bentuk dan motifnya dan eranya maupun angka tahunnya dan masanya. Jelas masanya sudah sesuai dengan 1171 atau 1250 Masehi. Jelas itu angka tahunnya sesuai Saka dan Maseinya.